Ada sebuah tes yang terdiri dari 40 butir soal. Setiap jawaban benar diberi skor 2. Jawaban salah diberi skor -1 dan tidak dijawab diberi skor 0. Skor total yang diperoleh Fatimah adalah 53. Dan soal yang tidak dijawab sebanyak 6 soal. Banyak soal yang dijawab benar oleh Fatimah adalah, ya udah berarti kan yang benar kan skornya tuh udah tahu tuh. Skornya 53 ya. Berarti kan yang ada nilainya kan yang benar sama salah kan. Kita misalkan benarnya itu B, salahnya S ya. Berarti 2 benar dikurangi salah itu sama dengan 53. Yang nggak dijawab 6 soal nih dari 40 soal. Berarti jawaban benar sama salahnya itu 40 kurangi 6. Itu berarti 34. Ditanyakan benarnya nih, tinggal eliminasi biasa nih, kamu jumlahin. Ini 3B, S-nya habis, ini 87. Maka jawaban benarnya 87 dibagi 3. Itu berarti 29. Yang C. Tuh. Bisa dipahamin? Jelas? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Rafa, ya? Oke, lanjut nomor 17. Diketahui pendataan kepemilikan sepeda motor dan mobil di suatu perumahan adalah dilakukan terhadap 150 warga. 30 warga tidak memiliki keduanya, dan 20 warga memiliki keduanya. Jika perbandingan antara yang memiliki sepeda motor dibanding mobil adalah 5:2, maka warga yang hanya memiliki sepeda motor adalah, ya berarti berkaitan dengan himpunan ya. Kita bikin diagram Venn-nya. Ini berarti warganya semestanya 150. Kemudian ada yang punya motor, ada yang punya mobil. Di sini yang punya tidak memiliki keduanya di sini 30 ya. Yang punya kedua di sini 20. Ini misalkan motor yaitu A, mobil misalkan B. Perbandingannya berapa nih? 5:2. Berarti kita misalkan A-nya 5X, B-nya itu 2X ya. Maka yang motor saja itu berarti 5X min 20, yang mobil saja berarti 2X min 20. Prinsip himpunan kan semesta sama dengan jumlah komponen di dalamnya ya. Berarti 150 sama dengan 5X min 20 ditambah 20, 2X min 20 ditambah 30. Berarti 150 sama dengan 7X. Ini berarti habis plus 10. Berarti 140 sama dengan 7X. Maka dapat X-nya 20. Pertanyaannya yang memiliki sepeda motor saja. Berarti kan yang 5X min 20. 5 kali 20 100 ya. Dikurangi 20 berarti 80. Yang C. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Sip. Nomor 18. Perbandingan umur Hasan dan Faris adalah 2:3. Jika jumlah umur mereka 40 tahun, maka perbandingan umur mereka 4 tahun yang akan datang. Berarti kita misalkan ya, umur Hasan itu kita misalkan 2X. Umur Faris kita misalkan 3X. Jumlahnya 40 tahun, berarti Haris tambah Faris itu 40. 2X tambah 3X 40. 5X-nya 40, berarti X-nya 8. Berarti umur Haris 2 kali 8. Umur Hasan 2 kali 8. Sedangkan umur Faris itu 3 kali 8.
Maka perbandingan umur mereka 4 tahun yang akan datang berarti H tambah 4 dibanding F tambah 4. 16 tambah 4 dibanding 24 tambah 4. Berarti 20 dibanding 28. Itu 5 banding 7. Yang C. Jelas? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Silakan di-screenshot. Lanjut, nomor 19, 20. 21-nya nggak cukup ya. Ada 4 toko menjual jenis barang yang sama. Daftar harga barang dan diskon seperti pada tabel berikut nih. Ada barang baju sama celana, harganya itu ya kalau baju 175, celana 200.000. Diskonnya toko A sampai toko D totalnya sama ya 35%, tapi beda-beda per itemnya nih. Kalau toko A 2510, toko B 2015, toko C 1520, toko D 1025. Ruli membeli sebuah baju dan celana di toko yang sama. Di toko manakah Ruli sebanyak berbelanja agar dibeli harga paling murah? Harga paling murah berarti diskonnya paling besar ya. Kita cari yang diskon paling besar dari keempat toko tersebut. Berhubung total diskonnya sama 35%, maka kita cukup bandingkan adalah yang memiliki diskon per itemnya paling besar. Berarti yang ini ya. Nah, yang ini sama yang ini nih. Yang paling besar aja, yang B sama C pasti ngikutin. Pasti lebih di antaranya ini nih, gitu, di antara toko A sama toko D. Kita cari diskon di toko A sama toko D besar mana nih, maka kita pilih kan untuk Ruli membeli di situ. Misalkan toko A dulu nih. Toko A diskonnya berarti untuk baju 25% ya. 25 per 100 dikali 175. Itu sama dengan kita coret, ini sama ini ya seperempat ya. Seperempat dari 175 itu berarti berapa tuh? 17,175 dibagi 4. Berarti 43,75. Ditambah, lupa tambah dulu ya. Kok sama dengan dulu? Tambah dulu sama yang celana. Ditambah yang celana 10 per 100 dikali 200.000. Nah, ini kan gampang 20.000 ya. Ini 43.750 ditambah 20.000. Berarti 63.750 diskonnya nih. Sedangkan toko D itu 10, untuk baju kan 10%, berarti 10 per 100 dikali 175 ditambah 25 per 100 dikali 200.000. Ini 10%-nya berarti kan 17.500 ya. Ditambah seperempatnya 200 itu 50.000. Maka hasilnya 67.500. Berarti besar yang ini ya. Diskonnya besar yang D, maka disarankan Ruli untuk berbelanja di toko D. Tuh. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Lanjut nomor 20. Sebuah lapangan sekolah berbentuk persegi panjang dengan ukuran 60 kali 40. Budi berlari mengelilingi lapangan sebanyak 15 kali. Jarak yang ditempuh Budi adalah, ya udah, berarti sama aja 15 kali keliling persegi panjang ya. 15 dikali 2 P tambah L, berarti 30 dikali 60 tambah 40. 30 kali 100, berarti 3.000 meter. 3.000 meter itu sama aja 3 kilometer. Yang C.
Tuh, bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu sebelum di-screenshot? Rafa, Haya? Lanjut. Nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut ABG adalah ini ya. ABG, ABG, ABG itu sama kayak yang 2x plus 35. Sama kayak CBE. Itu sama dengan sudut CBE. Yaitu 2x plus 35. Berarti kita cari nilai x-nya nih berapa. Nah, kita punya sifat nih. Bahwasanya sudut ini sama sudut ini itu luar sepihak. Jumlahnya berarti 180. Nah, 2x tambah 35 ditambah 3x plus 25 itu sama 180. Karena sudut luar sepihak. Nah, yang ini ya. Dari yang ABG, ABG, dan yang DE. Apa DE? H lah, dan DEH. Tuh, itu luar sepihak. Maka kita bisa cari nilai X-nya. Berarti 5X ditambah 60 itu sama dengan 180. 5X-nya berarti 120, berarti X-nya 24. Masukin sini. Berarti 2 dikali 24 ditambah 35. 48 ditambah 35 itu berarti 83. Yang B. Bisa dipahamin? Jelas? Rafa, Haya, nomor 21. Halo, Rafa, Haya, bisa dipahamin? Lanjut. Nomor 22. Diagram berikut menyatakan kegemaran siswa SMP Al-Ikhlas. Nih ya, kegemaran olahraga nih, renang, futsal, voli, senam. Jika banyak siswa yang gemar voli 72 orang, banyak siswa yang gemar futsal adalah, yang gemar futsal berapa nih? Berarti kan, apa namanya, kita cari sudut futsal dulu nih. Sudut futsalnya, itu kan berarti satu lingkaran 360 ya. 360 dikurangin sisanya nih, yang ada diketahui. 60 ditambah, kalau siku-siku berarti 90 ditambah 75 yang senam ya. Berarti 360 dikurangi jumlah nih semua itu berapa nih? 60, 90, 75 berarti 150, 225 ya. Sama dengan 135. Maka karena yang gemar voli 72, maka yang gemar futsal kita hitung nih, kita bandingin aja. Berarti 135 per sudut volinya kan 90 tuh. Dikali banyak voli 72. Ini kita coret dibagi 45, 3, 2. Ini kita coret 36. 36 kali 3 itu 108. Yang D. Oh. Bisa dipahamin? Oke, silakan di-screenshot dulu. Lanjut. Nomor 23. Perhatikan gambar pola berikut.
Banyak titik pada pola ke N. Nah, ini kan pola pertama ada 4 titik ya. Pola kedua nambah 3 nih, 7. Pola ketiga nambah 3 lagi, 10. Nah, ini nambah 3 lagi, 13. Ternyata ini adalah aritmatika ya. Aritmatika. Di mana rumus aritmatika apa? UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Ini bedanya berapa? A-nya kan 4 nih, paling awal 4 ya, suku pertama. Bedanya nih, nambah 3 terus, berarti bedanya 3. Berarti rumus UN-nya A-nya 4 ditambah N-1 kali 3. 4 ditambah 3N-3 sama dengan 3N plus 1 yang B. Oh, bisa dipahamin? Jelas? Lanjut. Nomor 24. Diketahui barisan bilangan 2, 5, 10, 17, 26. Suku ke-9 barisan tersebut. Nah, ini polanya pola apa nih? Ini kan bedanya 3. Ini 5. Ini 7. Ini 9. Ternyata bedanya nambah lagi nih. 2, 2. Ternyata bertingkat polanya. Maka ini adalah pakai rumus aritmatika bertingkat. Aritmatika bertingkat. Rumusnya apa? UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Oh, ABC dapat dari mana? Dari sini nih. Di mana nilai yang paling bawah atau yang sama udah sama apa bedanya itu nilai senilai dengan 2A. Sedangkan yang atasnya ini senilai dengan 3A plus B. Sedangkan yang paling atas, yang awal ya, itu A tambah B tambah C. Nah, di sini kan 2A sama dengan 2 nih. 2A sama dengan 2, maka dapat A-nya sama dengan 1. Kemudian 3A plus B kan sama dengan 3 tuh. Berarti B-nya sama dengan 0 ya. Kan 3-nya habis nih. Terus yang A plus B plus C. Terus yang A plus B plus C itu kan sama dengan 2. 1 ditambah 0 tambah C-nya 2. Maka dapat C-nya 1. Maka rumus UN-nya jadi A-nya tadi 1. 1 kali N kuadrat, N kuadrat. B-nya 0. 0 kali N 0, nggak usah tulis. C-nya 1 ditambah 1. So, ke 9 berarti U9-nya berapa? Berarti 9 kuadrat ditambah 1. 81 tambah 1 itu berarti 82. Yang A. Tuh. Bisa dipahamin? Sip. Lanjut. Nomor 25. PQRS merupakan bangun trapesium siku-siku. Nah, ini trapesium siku-siku ya. Dengan koordinat titik P, Q, dan R berturut-turut adalah min 3,2, 5,2, dan 2,2. Titik S terletak pada koordinat. Nah, kalau kayak gini mau nggak mau digambar ya. Kan bentuknya trapesium siku-siku nih. Ngira-ngiranya agak susah. Berarti kita gambar aja nih. Ini semua kuadran ada. Berarti kita gambarnya agak tengah sini ya. X, Y. Yang pertama min 3,2. 1, 2, 3. Min 3, 1, 2. Berarti di sini ya. Ini titik P. Kemudian 5,2. 1, 2, 3, 4, 5,2 sini ya. Ini titik Q. Kemudian R-nya itu 2,2. 2, min 1, min 2 di sini ya. Ini R. S-nya berarti kan urut nih P, Q, R. Nah, kita tarik garis nih P, Q, R. Berarti S di sini kan karena trapesium siku-siku. Berarti ini pasti siku-siku gini. Nah, ini berarti min 3 sama ini min 2. Maka S-nya adalah min 3 min 2 yang D.
Kebayang, Rafa, Haya? Silakan diskusi dulu. Lanjut. Nomor 26, 27. Relasi dari himpunan K ke himpunan L pada diagram panah di bawah. K ke L ya, ini berarti 2, kita baca aja nih, 2 kuadrat dari 4, salah ya. Masa 2 kuadrat dari 4. Kemudian 2 kali dari 4 juga salah. Terus yang C, 2 kurang dari 4 benar. 2 kurang dari 10 benar. Tapi kenapa nggak ke 9? Kan 2 kurang dari 9 juga kan? 2 juga kurang dari 15. Nah, maka kurang tepat nih. Yang C juga kurang tepat, kurang lengkap. Harusnya mana ke semuanya. Yang D, 2 faktor dari 4 benar. 2 faktor dari 10 benar ya. Nah, nggak mungkin 9 sama 15 kan. 3 faktor dari 9 benar. 3 faktor dari 15 benar. Nggak mungkin faktor dari 4 sama 10. 5 faktor dari 10 benar. 5 faktor dari 15 benar. Maka jawabannya yang D. Tuh. Bisa dipahamin? Sip. 27. Perhatikan persamaan berikut nih. Ada 4 persamaan garis ya. Pasangan garis yang sejajar. Garis dikatakan sejajar jika gradiennya sama ya. Gradien sama. Nah, kita tahu yang gradien sama. Mencari gradien gimana? Kalau bentuknya itu AX plus BY sama dengan C, mencari gradien adalah dengan rumus min A per B. Yang pertama nih, M1 dulu nih. A-nya kan 2, B-nya 6 ya. Berarti min 2 per 6. Atau min 1/3. Gradien garis 2. A-nya 1, B-nya 2, berarti min 1/2, masih beda ya. Kemudian M3-nya, A-nya 1, B-nya min 2, berarti min 1 per min 2. Setengah, nah nggak ada yang sama, masih nggak ada yang sama. Gradien keempat, itu A-nya min 2, B-nya 4, berarti min 2 per 4. Jadi setengah, ternyata sama nih ya. Sama gradiennya, otomatis garis 3 dan 4 itu sejajar. Tuh. Bisa dipahamin? Silakan diskusi dulu. Lanjut. Nomor 28, 29. 30-nya nggak cukup. Dalam sebuah tempat parkir, terdapat 135 kendaraan yang terdiri dari mobil beroda 4 dan sepeda motor beroda 2. Jika dihitung roda keseluruhannya ada 372 buah. Berarti kita misalkan ya, mobilnya misalkan X, motornya Y nih. Totalnya 135, berarti X ditambah Y itu 135. Total rodanya itu 372. Mobil itu kan rodanya 4 ya, berarti 4X, motor tuh 2. Ditambah 2Y, 372. Kita cari dulu nih banyak mobil sama motornya. Ini kamu kali 1, ini kamu kali setengah ya, biar nggak terlalu besar angkanya. Ini berarti X tambah Y sama dengan 135. Ini 2X tambah Y sama dengan 372 bagi 2. Itu berarti 1,8. Nah, kita kurangi nih, dapat X-nya, dapat mobilnya. X-nya berarti 51. X-nya 51, Y-nya berapa? Y-nya kan berarti 135 dikurangi X. 135 dikurangi 51.
Tuh 84 tuh Y-nya. Di mana biaya parkir sebuah mobil tuh 5.000, sedangkan sepeda motor tuh 2.000. Berapa pendapatan tukang parkir dari kendaraan tersebut? Ya udah, berarti yang 5.000 kamu kali 51. Ini berarti 5.000 dikali 51 ditambah yang 2.000 dikali 84, dijumlahin ya. 255.000 ditambah 162.000. Maka hasilnya 168 kok 62. Ini 3, 2, 4, 423.000 yang B. Oh, bisa dipahamin? Lanjut. Nomor 29. Seorang pengamat berada di atas mercusuar yang tingginya 12 meter. Ia melihat kapal K dan kapal L yang berlayar di laut. Jarak pengamat dengan kapal K dan L berturut-turut adalah 20 meter dan 13 meter. Posisi kapal K dan kapal L dan kaki mercusuar terletak pada segaris lurus. Maka jarak kapal K dan kapal L berapa? Berarti kita bikin segitiga dulu nih. Ini mercusuarnya 12 meter ya. Ini pengamatnya, ini mercusuarnya tadi. Nah, ini K-nya, ini L-nya. Ini jaraknya 20. Sedangkan yang ini itu 13. Ini kan siku-siku ya sama tinggi mercusuar. Berarti kita lihat dulu panjang LM. Nah, kita Pitagoras nih. LM itu sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Berarti akar 169 kurangi 144. Akar 25 sama dengan 5. Ya, dapat 5. Kemudian cari panjang MK. MK itu berarti akar 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Ini berarti 400 dikurangi 144. Akar 256 itu 16. Maka jarak KL berarti yang ini ya. KL itu berarti kan MK dikurangi LM. Berarti 16 dikurangi 5 sama dengan 11 meter. Yang B. Kebayang, Rafa, Haya? Bisa dipahamin? Oke, lanjut nomor 30. Perhatikan limas TABCD, alasnya berbentuk persegi, panjang sisi alasnya 10 cm dan tinggi. Ini bukan tinggi limas ya. Udah di screenshot dulu. Ini nggak cukup, ding. Udah belum screenshotnya? Nah ya, Rafa, sebelum saya turunin. Nomor 30, ini ralat ya. Ini bukan tinggi limas, tapi sisi tegak limas nih. Sisi tegak limas, sisi tegak. Tinggi sisi tegak ya ini ya. Ini harusnya tinggi sisi tegak limas. Tinggi sisi tegak limasnya. Berarti yang ini yang di 24. Nah, maka luas muka limas, karena alasnya berbentuk persegi, maka rumusnya luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Luas alasnya itu 10 kali 10. Luas segitiganya ini kan 10 nih. Berarti 4 kali 10 kali 24 dibagi 2. Di 100 ditambah nih coret 480. Berarti 580. Yang B. Oh, bisa dipahami?